Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Ibnu Mukhlis selagi pengampu mata kuliah studi Al-Quran, dan tak lupa kepada teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta taufiknya, sehingga pada kesempatan kali ini dari kelompok kami, kelompok 9, dapat menyampaikan makalah kami dengan baik dan benar. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjaya membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ketiga kalinya dari kelompok kami, kelompok 9, yang beranggotakan saya sendiri, Ardana Nurul Ahmad, kemudian Alif Yusril Maulidah, serta Akmila Zulfa Afifah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kami akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Ilmu Munsabah Al-Quran. Baiklah, saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu poin pengertian ilmu munsabah Al-Quran. Al-Quran sebagai kalam Allah sekaligus mukjizat tentu tak dapat diragukan lagi. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta gaya bahasa, dan susunannya pun sungguh begitu indah dan tak ada satupun manusia yang mampu menandinginya. Ilmu munasabah disebut juga ilmu tanasub al-ayat. Ilmu tanasub al-ayat adalah ilmu yang menerangkan persesuaian antara suatu ayat dengan ayat yang sebelumnya dan dengan ayat yang sesudahnya. Secara harfiah, kata munasabah berarti perhubungan, pertalian, persatuan, persesuaian, kecocokan, dan kepantasan. Kata al-munasabah adalah sinonim atau muradif dengan kata al-muqarabah dan al-musyakalah yang masing-masing berarti berdekatan dan persamaan. Secara istilah, munasabah berarti hubungan dengan keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Imam Asyuti mendefinisikan munasabah itu kepada keterkaitan ayat-ayat Al-Quran antara sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga ia terlihat sebagai suatu ungkapan yang rapih dan sistematis. Berdasarkan kajian munasabah, ayat-ayat Al-Quran dianggap tidak terasing antara satu dari yang lainnya. Ia mempunyai keterkaitan, hubungan, dan keserasian. Hubungan itu terletak antara ayat dengan ayat, antara nama surat dengan isi surat, awal surat dengan akhir surat, antara kalimat-kalimat yang terdapat dalam setiap ayat, dan lain sebagainya. Seperti diingatkan para pujangga dan sastrawan, di antara ciri gubahan suatu bahasa yang layak dikategorikan baik dan indah ialah manakala rangkaian susunan kata demi kata, kalimat demi kalimat, alenia demi alenia, dan seterusnya memiliki keterkaitan atau hubungan demikian rupa sehingga menggambarkan suatu kesatuan yang tidak pernah terputus. Al-Quran sangat memenuhi persyaratan yang ditetapkan para pujangga itu. Mengingat keseluruhan Al-Quran yang terdiri di atas 30 juz, 114 surat, hampir 88.000 kata, dan lebih dari 300.000 huruf itu, seperti ditegaskan Al-Qurtubi, laksana satu surat yang tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang patut ditegaskan ialah bahwa kesatuan Al-Quran itu terjadi sama sekali bukan karena dipaksakan, melainkan bisa dibuktikan melalui hubungan antara bagian demi bagiannya. Tertib urutan surat dan terutama ayat Al-Quran yang oleh kebanyakan ulama diyakini bersifat tauqifi mendorong kita untuk mengilustrasikan Al-Quran berbentuk bundar daripada untuk memahaminya dalam konteks persegi panjang. Dengan cara panjang seperti ini,
maka akan terasa lebih mudah memahami munasabah Al-Quran, bukan saja dari segi kata demi kata, bagian demi bagian, dan ayat demi ayat, melainkan juga antara surat demi surat, dalam mana antara surat yang satu dengan surat yang lainnya benar-benar memiliki hubungan yang sangat erat, termasuk hubungannya antara surat An-Nas sebagai surat yang terakhir dengan surat Al-Fatihah yang ditetapkan sebagai surat yang pertama. Hubungan antara surat An-Nas dengan surat Al-Fatihah terutama terletak pada persesuaian antara keduanya yang sama-sama mengedepankan sifat-sifat ilahiyah atau ketuhanan. Dalam surah Al-Fatihah tersebut 4 macam sifat Allah melalui ungkapan Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Maliki Yaumiddin. Sedangkan dalam surat An-Nas tersebut 3 macam sifat Allah, yaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dengan pemahaman seperti ini juga akan mempermudah kita memahami kedudukan basmalah yang ada dalam surat Al-Fatihah dalam fungsinya sebagai pemisah antar surat dalam hubungan ini, dalam hubungan ini surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Ardana mengingat keseluruhan Al-Quran yang terdiri atas 30 juz dan 114 surat dan hampir 88.000 kata yang lebih dari 300.000 huruf. Itu sepertinya ditegaskan Al-Qurtubi yang wafat pada 671 Hijriah. Laksana satu surat yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Satu hal yang patut ditegaskan ialah bahwa kesatuan Al-Quran itu terjadi sama sekali bukan karena dipaksakan, melainkan bisa dibuktikan melalui hubungan antara bagian demi bagian, tertib urutan Al-Quran, dan terutama ayat-ayat Al-Quran yang oleh kebanyakan ulama diyakini bersifat taufiki atau mendorong kita untuk mengilustrasikan Al-Quran berbentuk bundar daripada untuk memahami dalam konteks persegi panjang. Dengan cara pandang seperti ini, maka kita terasa lebih mudah memahami munasabah Al-Quran, bukan saja seperti segi kata demi kata, bagian demi bagian, dan ayat demi ayat, melainkan juga antara surat demi surat, dalam mana antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, termasuk hubungan surat antara surat An-Nas sebagai surat terakhir dengan hubungan surat Al-Fatihah yang ditetapkan sebagai surat pertama. Hubungan surat-surat An-Nas dan surat Al-Fatihah terutama terletak pada persesuaian antara keduanya dan sama-sama mengedepankan sifat-sifat ilahiyah. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam munasabah Al-Quran. Ditinjau dari sifatnya, munasabah terbagi menjadi 2, yaitu zohir irtibat, yaitu atau penyesuaian yang nyata, atau kafi irtibat atau penyesuaian yang tidak nyata. Baik, zohir irtibat yaitu munasabah yang terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lainnya tampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya kafi irtibat yaitu munasabah yang terjadi karena antara bagian Al-Quran tidak kesesuaian sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang C, yaitu bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran. Pertama, dalam juz amma terdapat 10 bentuk munasabah Al-Quran. Munasabah antar kata-kata atau kalimat dalam satu ayat, munasabah antar ayat dalam satu surat, munasabah antara muqaddimah dengan penutupnya, munasabah antar surat dalam juz amma, munasabah antara surat-surat terakhir juz amma dengan surat-surat pertama Al-Quran, munasabah antara nama surat dengan maksud suratnya, munasabah basmalah dengan maksud surat, munasabah maksud surat dengan awal surat, munasabah kelompok ayat dengan kelompok ayat yang lain dalam satu surat, dan terakhir munasabah surat Al-Ikhlas dengan maksud utama Al-Quran dan surat Al-Mu'awwizatain. Kedua, ada 3 cara yang digunakan Al-Biqai dalam mengungkapkan munasabah surat-surat juz amma.
munasabah dengan cara berpijak pada bagian tertentu dari surat dan ayat-ayat Al-Quran, munasabah dengan cara berpijak pada bagian dari ayat atau surat secara menyeluruh, dan munasabah dengan cara berpijak pada bagian tertentu dari ayat atau surat dengan bagian ayat atau surat yang lainnya secara menyeluruh. Ketiga, kajian munasabah al-biqai memiliki kedudukan munasabah dengan cara berpijak pada bagian dari ayat atau surat secara menyeluruh, dan munasabah dengan cara berpijak pada bagian tertentu dari ayat atau surat dengan bagian ayat atau surat yang lainnya secara menyeluruh. Ketiga, kajian munasabah al-biqai memiliki kedudukan yang signifikan dalam memahami surat-surat juz amma dan penafsiran Al-Quran, karena kajian munasabah al-biqai mampu menjelaskan kandungan ayat dan surat juz amma secara holistik dan sistematis, serta mampu mengungkap rahasia di balik penempatan surat dan ayat Al-Quran. Poin yang D, cara mengetahui munasabah Al-Quran. Yang pertama, harus diperhatikan tujuan suatu pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dengan surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak. Dan yang keempat, dalam mengambil kesimpulannya, hendak memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan.